Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam serangkaian pembinaan petani padi lahan rawa di Gedung Jaya Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang. Dan ini bagian-bagian yang senantiasa kita bangun bagaimana mendekatkan pelayanan kita kepada anggota. Hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Sugiono sebagai sekretaris PMT Asafiyah, Mbak Ani Dawati sebagai bendahara PMT Asafiyah, saya sendiri sebagai ketua, dan Pak Deni sebagai warga Gedung Jaya. Hari ini kita akan ngobrol santai bagaimana kehidupan di Gedung Jaya yang rata-rata adalah petani. Dan beliau Pak Dani ini adalah anggota lama yang sudah berkali-kali berhubungan dengan PMT Asafiyah yang hari ini melakukan kunjungan di Gedung Jaya Kabupaten Tulang Bawang. Baik, menyingkat waktu, kita lanjutkan dengan ngobrolan santai bersama Pak Dani. Harapannya nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan terhadap PMT Asafiyah. Baik, barangkali dimulai dari Mbak Ida, ada pertanyaan yang mau disampaikan oleh kepada Pak Dani, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya Pak Dani ya. Mungkin yang selama ini kita ketemunya dunia maya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka. Ini dalam rangkaian pembinaan petani padi ya. Kemarin yang hari ini insya Allah tadi udah dari rangkaiannya dari tadi pagi sampai dengan siang ini yang cuacanya cukup lumayan terik. Alhamdulillah terik sekali. Pak Dani, sampean bergabung menjadi anggota Asafiyah itu dari kapan Pak Dani? Saya bergabung sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Bu. Memang dulu pembiayaan saya belum terlalu banyak ya, karena memang untuk awal menjadi anggota mungkin ya bertahap. Dari waktu itu masih 5 juta dari awal. Yang kesini-sininya selain memang bertambahnya lahan garapan yang saya garap, juga memang kebutuhan pertanian juga semakin meningkat. Jadi banyak sih sebetulnya kendala-kendala di lapangan, misalnya ada kelangkaan pupuk yang berpengaruh ke harga pupuk yang melambung tinggi, sehingga memang kebutuhan-kebutuhan yang awalnya mungkin 5 juta per hektar itu cukup, jadi nggak cukup lagi. Jadi perlu ada penambahan modal. Tapi meskipun begitu, secara keuntungan ya alhamdulillah petani masih mendapatkan margin keuntungan meskipun modalnya harus naik, kemudian harga gabahnya nggak menentu misalnya gitu ya. Ya masih alhamdulillah masih ada penghasilan dari itu. Garapnya lebar nih Pak, berapa hektar? Alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih 8 hektar. Masya Allah, 8 hektar. Ya alhamdulillah berkat bantuan BMT Asafiyah, saya bisa beli tanah dari hasil saya garap sawah, juga hasilnya bisa untuk beli tanah. Jadi ada penambahan aset Ada ya penambahan Pak? aset. Alhamdulillah memberikan manfaat ya. Jadi ada penambahan Ada aset. penambahan aset sehingga memang yang tadinya pinjaman itu sedikit, karena memang modal saya juga belum terlalu cukup, jadi akhirnya terus bertambah karena untuk penambahan modal dari lahan yang begitu bertambah tadi. Kalau Pak Dani sendiri di sini hanya sebagai petani biasa atau memberikan modal sama petani-petani yang lain Pak? Kalau saya sih petani tapi nggak garap sendiri. Oh nggak garap sendiri. Terus modelnya Jadi gimana gini. nih? Pak Giono yang lebih mudeng paling ya? Iya. Untuk penggarapan 1 hektar itu kemitraan dengan petani lain, petani penggarap. Enggak juga Pak. Jadi ada yang orang mengistilahkan petani, ada yang mengistilahkan pengusaha tani. Oh gitu. Pengusaha Bedanya tani apa? sampean, Pengusaha pengusaha tani tani itu sampean. seperti saya. Oh gitu. Jadi Ada kan saya- petani penggarap. Ya, Nah, petani penggarap kan ada. petani penggarap. Kalau petani penggarap itu biasanya orang yang
yang menggarap lahan orang lain. Iya. Biasanya itu petani penggarap. Nah, Tapi lahan-lahan sampai digarap oleh petani penggarap itu. enggak. Oh. Kalau saya mempekerjakan orang. Oh gitu. Terus kalau gini Pak, tadi kan mempekerjakan berarti kan Muzaraah, ya? istilahnya kan sampean punya lahan, sampean merekrut tenaga kerja untuk Kerja di lahan bekerja. saya. Terus permasalahan yang kedua, kayak untuk pembinaan BMT Asabiyah di bidang keuangan, pembiayaan kita sudah lakukan. Ya. Dan di BMT Asabiyah kita ada semacam binaan untuk semacam konseling di bidang pertanian. Ya, ya. Itu Budidaya. nanti kapan Pak Denny punya gapoktan kelompok tani berkumpul, BMT Asabiyah siap untuk melakukan konseling, yaitu cara-cara bagaimana membuat, tadi kan bilang pupuk kimia agak langka ya. Iya, iya. Kita nanti akan ajarkan proses pembuatan pupuk organik, Boleh. Siap. proses pembuatan pupuk daun cair, pupuk cair yang organik semua, yang sifatnya organik. Terus bagaimana nanti kita akan beri pendidikan di bidang olah tanah, karena saya lihat tadi di sini kita sudah keliling dengan bapak pengurus ibu bendahara BMT Asabiyah, mayoritas tanah gambut kan Bu ini, yang unsur haranya sudah banyak sebenarnya. Tinggal bagaimana memacu unsur hara ini supaya naik. Iya, betul. Nah, insya Allah kami dari BMT Asabiyah, kami tidak hanya membina di bidang permodalan saja, tetapi membina sampai dengan teknis budidaya, baik tani padi apa ya, Iya. hortikultura pernah, kayak nanam cabai, Kalau di sini lebih dikhususkan ke tanaman padi. padi, pangan ya. Alhamdulillah kita memang lagi memacu di mana BMT Asabiyah ikut berkiprah di bidang pangan, yaitu kami kebetulan di Rawapitu ini anggota tim banyak Pak. Jadi setidaknya sumbangsih kami terhadap negara untuk masalah pangan kami sudah lakukan. Iya. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih ya dengan BNT atas kepedulian BNT. Memang untuk lahan Rawapitu sendiri, terutama di Jaya khususnya ya di sini ya, itu memang lahan gambut Pak ya. Memang yang sebetulnya lahan gambut itu unsur haranya tinggi, tapi karena diikat sama zat asam, jadi tidak bisa dimanfaatkan, Terurai semua, tidak bisa terurai. semuanya. Unsur hara itu tidak bisa dinikmati oleh tanaman itu sendiri. Bahkan pupuk kimia pun seberapapun banyaknya ditabur, makin menghambat. kalau unsur kadar asamnya masih tinggi ya tetap Menghambat sia-sia. ya. Makanya saya ya mengapresiasi kepada BMT yang sudah ada kepedulian untuk mau mengajarkan kami petani Pak. Ya kebetulan saya pribadi ini mantan sih. Sebelumnya memang berkecimpung di gabungan kelompok tani, juga banyak kenal dengan rekan-rekan kelompok tani, ya bisa memfasilitasi nanti untuk bisa berkumpul, nanti dari pihak BNT memberikan arahan-arahan bagaimana cara membuat pupuk mikroorganisme lokal, misalnya pupuk organik cair dan segala macam. Pak, ini bicara kita ke depan nih. Tadi kan BMT Asabiyah ini sudah memang ini menjadi program pembinaan anggota untuk bagaimana kita mempunyai sentra-sentra anggota yang mempunyai spesifikasi. Ini contohnya di sini adalah tanah lahan rawa ya, yang memang untuk persawahan luar biasa banyak. Nah, Asabiyah ke depan, karena kita juga sekarang ini sudah ada Kopmen. Kalau misal nih di Gedung Jaya ya Pak ya, ini nih dari petani tadi kan jelas hasil panennya itu, kalau misal Asabiyah kedepannya nanti dari hasil panen Asabiyah yang membeli kemudian dibentukkan pada beras gitu, pendistribusian di sini bisa maksimal nggak Pak? Iya, kalau distribusi beras di sini karena memang di sini sentranya sih, ya. Kemungkinan kalau untuk distribusi mungkin keluar daerah. Keluar gitu, daerah, memang. tapi ini menjadi sentra lumbungnya bisa, ya. Bisa ada kemungkinan misalkan karena memang contoh kecil saja lah. Kalau pemerintah nggak buka bulog saja, itu harga gabah itu nggak stabil, gitu. Bahkan turun anjlok. Gitu. Ini yang sangat sebetulnya merugikan petani ya. Jadi daya beli juga menurun kan, kemudian kemampuan bayar juga terhadap pembiayaan juga kesulitan tuh petani kan. Betul, karena turun Nah, jika memang ada BMT ini ada niatan untuk penanganan pasca panen, misalnya ada pembelian hasil, gitu. kemudian pemrosesannya segala macam,
ya itu lebih baik. Ya. Oh gitu ya. Memang itu harapan kami, tetapi itu juga ada standar. Ya, Karena kami standar. harapkan petani yang dibina oleh BMD, baik di sisi pembinaan keuangannya maupun teknisnya, ini harapan kami agar petani itu bisa kualitas itu ditingkatkan, kuantitas Betul. juga naik. Iya, Yap. iya. Bukan kualitas saja, tapi kuantitas juga iya. Harapan kami bisa di atas 9, harapan kami 9 ton ya. Terus rendemen, hektar itu ya? rendemen juga kan sekarang paling kisaran di angka 60 59 ya, 59 60 ya. Iya, betul. Harapan kami di 70 rendemennya. Nah, itu bisa masuk ke pasar-pasar yang kami harapkan nanti yang akan dibentuk oleh BMD kemungkinan dengan pasar-pasar tertentu. Iya. Dengan padi-padi khusus lokal kemungkinan yang Iya. sifatnya wangi, aromatik. Memang gitu. pembinaan seperti ini Pak yang petani harapkan. Memang pembinaan seperti ini yang kita harapkan. Jadi bukan sekedar dipinjamkan modal, ente harus bayar. Mau untung mau rugi, ente harus bayar. Bukan seperti itu. Ya. Jadi yang kita maksud memang betul-betul pembinaan yang memang mendampingi petani. Jadi bagaimana caranya supaya petani ini berhasil, bukan sekedar mampu bayar hutangnya, Iya, tapi meningkatkan taraf hidupnya. Betul. Oke, terakhir ini barangkali Pak Dani, Iya. harapannya kepada BMT Asafiyah untuk warga sini apa yang diinginkan kira-kira? Oh, ini menjelang juga hari Harlahnya miladnya Safiyah. Asafiyah. Tanggal 3 September besok kita milad, Pak. Saya berharap Asafiyah terus mendukung petani, ya bukan sekedar dari pembiayaan, juga pendampingan budidayanya, bahkan kalau perlu memang pasca panennya juga. Jadi ada standar harga yang bagus, petani juga didampingi budidayanya sehingga hasil panennya juga bagus, kan itu seperti itu. Oke. Ya harapannya ya mungkin kedepannya lagi ya bisa membantu dari segi yang lain selain budidaya padi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dani, luar Sama-sama. biasa. Ini menjadi bagian motivasi buat kami untuk terus berkembang di Rawapitu ini, dan harapannya ke depan kita bisa memaksimalkan pelayanan di daerah ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan anggota BMT Asafiyah, inilah BMT Asafiyah, bukan hanya di sisi perdagangan tapi juga di pertanian. Langsung kita turun dan kita layani sampai ke lokasi. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.